Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang komponen-komponen pendidikan multikultural. Komponen-komponen pendidikan multikultural ini ada 5, yaitu gender, agama, sosial, suku, dan masyarakat urban. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gender. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial maupun budaya. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan status, peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai bentukan konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender juga sangat bergantung kepada tempat atau wilayah. Contohnya, jika zaman dulu pekerjaan memasak selalu dikaitkan dengan perempuan, maka sekarang ini sudah mulai banyak lelaki yang mulai memasak, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhir Azuddin dari kelompok 1 Manajemen Multikultural kelas C MPI. Di sini saya akan menjelaskan komponen agama dari manajemen multikultural. Oke, multikultural adalah suatu keniscayaan apalagi dalam konteks Indonesia. Keragaman ras, suku, bahasa, dan bangsa merupakan ciri khas serta kelebihan dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Dalam masyarakat modern, multikultural lebih kompleks lagi sebab budaya baru terus bermunculan akibat akses komunikasi dan informasi yang terbendung. Pemahaman agama sebagai salah satu pilar penting dalam membentuk masyarakat adil sejahtera menjadi penting untuk diperhatikan. Di dalam sebuah masyarakat, agama menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan, terutama dalam kehidupan spiritual. Walaupun tidak menutup kemungkinan di kemudian hari, agama menjadi tradisi yang bercampur dengan kebiasaan lama yang telah hidup di suatu masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik secara individu maupun kelompok. Peran agama dalam keadaan masyarakat yang majemuk adalah salah satunya sebagai perekat sosial. Agama berperan menjembatani ketegangan dan menjaga kelangsungan masyarakat ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi sosial. Di sini sosial menurut para ahli, yaitu sosial adalah sesuatu yang dicapai, yang dihasilkan, dan yang ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Itu menurut Lewis, dan selanjutnya menurut Kate Jacobs, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Lalu yang selanjutnya menurut Ruth Eilert, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan, namun tetap inheren dan terintegrasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur sosial. Di sini unsur-unsur sosial menurut Surjono Sukanto terdapat 6 unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok sosial. Kelompok sosial yakni kumpulan manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki kesadaran bersama dalam keanggotaannya. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan yakni ide dan gagasan dalam pikiran manusia yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial yakni lembaga yang mengatur tata cara dan interaksi manusia dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau secara bertingkat. Yang kelima yaitu kekuasaan. Kekuasaan yaitu kemampuan mengendalikan tingkah laku orang lain. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kewenangan. Kewenangan yakni hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain agar tercapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu cakupan sosial. Cakupan sosial ini menurut Sudarno terdapat 2 cakupan sosial, antara lain adalah interaksi sosial dan hubungan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan interaksi lembaga sosial individu dalam tatanan hubungan yang dapat dikendalikan oleh kepentingan tertentu.
Bisa juga didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok. Yang kedua yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial ini merupakan hubungan antar lembaga individu dengan lembaga yang bersifat umum yang mendasar bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya tentang sosial. Selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian E, yaitu suku. Suku merupakan kelompok golongan sosial yang terdapat di kalangan masyarakat yang digunakan untuk membedakan suatu golongan yang satu dengan golongan lainnya. Biasanya, tiap-tiap suku ini memiliki cara khas tersendiri. Suku juga dapat diartikan sebagai suatu golongan manusia yang terikat dengan tata kebudayaan masyarakat tertentu. Menurut John W. Santrok, etnis adalah budaya, karakteristik kewarganegaraan, ras, agama, dan bahasa. Sedangkan menurut Webster, etnis adalah sekelompok besar orang yang diidentifikasikan memiliki kesamaan biologis dan tradisi. Suku bangsa atau etnis adalah kumpulan besar ras, agama, serta kebudayaan. Mereka yang terkumpul karena persamaan biologis ataupun budaya dikatakan sebagai sebuah etnis. Jadi bisa disimpulkan etnis atau suku bangsa itu sama. Selanjutnya, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Suku bangsa adalah suku sosial yang khusus dan bersifat askriptif ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Suku bangsa dalam pandangan sosiologi. Dalam sosiologi, pada umumnya suku bangsa dapat dikelompokkan berdasarkan dua hal, seperti yang pertama, garis keturunan. Garis keturunan menjadi faktor utama bagi suku bangsa. Dalam praktiknya, dikenal 3 macam pendekatan garis keturunan yang biasa dilakukan. Yang pertama yaitu garis keturunan ayah, patrilineal. Ini banyak terjadi di dalam suku yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ini ada suku Batak, Ambon, Timur, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu garis keturunan ibu, matrilineal. Biasanya garis keturunan ibu terjadi di dalam suku Minangkabau di Sumatera. Yang ketiga yaitu garis keturunan ayah dan ibu, parental atau bilateral. Garis keturunan ini dijadikan oleh suku Jawa. Yang selanjutnya itu suku bangsa campuran. Suku bangsa ini terjadi dengan adanya pencampuran antara ras yang mendiami satu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya suku Peranakan yang merupakan percampuran antara ras Tionghoa dan dengan Melayu. Terima kasih, mungkin jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat urban. Masyarakat urban sering disebut juga dengan masyarakat perkotaan. Ada banyak kemajemukan yang ada di dalam masyarakat urban dan mereka memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Di antaranya adalah yang pertama, kehidupan keagamaan lebih cenderung berkurang karena mereka lebih terfokus kepada keduniawian. Yang kedua, mereka lebih bersikap individual karena mereka beranggapan mereka bisa mengurus dirinya sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Selanjutnya, mereka lebih memiliki pemikirannya lebih rasional dan juga mereka lebih terbuka dalam menerima pengaruh luar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.